Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ayu Riyastiawati. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Hang Tuah Surabaya, Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen karena pada kesempatan kali ini saya sedang hamil TM3 dengan kondisi hipersaliva. Jadi pada beberapa kesempatan saya akan menggunakan tisu. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kodifikasi sistem reproduksi dan genitourinary. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 pada program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dengan bobot 3 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini juga mendukung profil lulusan yang ada di program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, yaitu auditor kode klinis. Deskripsi mata kuliah kodifikasi sistem genitourinary dan reproduksi ini adalah mengintegrasikan aspek anatomi dan fisiologi, terminologi medis, struktur penyakit dan tindakan medis pada sistem reproduksi dan genitourinary, aspek komunikasi antar profesi untuk penentuan kodifikasi diagnosis, serta penunjang medis untuk mendukung validasi kode pada sistem genitourinary dan reproduksi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan aturan kodifikasi pada sistem reproduksi dengan subcapaian CPMK, yaitu mampu menjelaskan struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan medis pada sistem genitourinary dan reproduksi. Adapun bahan kajiannya adalah struktur dan tata cara kodifikasi penyakit menggunakan ICD-10 dan tindakan medis menggunakan ICD-9-CM pada sistem reproduksi. Mohon maaf sebelumnya. Referensi yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah ada 4. Yang pertama adalah buku Bu Nuryati tahun 2011 tentang terminologi medis, di mana di situ menjelaskan tentang pengenalan istilah medis. Yang kedua menggunakan buku dari WHO tahun 2010, yaitu ICD-10 volume 1, 2, dan 3. Dan yang ketiga adalah dari WHO juga, yaitu ICD-9-CM untuk penentuan kode tindakan medis, serta yang keempat adalah untuk penentuan kasus medis di rumah sakit menggunakan BA Kesepakatan Permasalahan Klaim BPJS Kesehatan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning, di mana menggunakan pembelajaran tatap muka dan online. Pembelajaran tatap muka saya gunakan untuk penyampaian teori dan praktikum, sedangkan online saya gunakan untuk bahan diskusi serta pengumpulan tugas dari mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah untuk memaparkan materi, diskusi untuk mendorong mahasiswa lebih aktif kembali dalam pertemuan di kelas, kemudian praktikum agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah kami berikan, dan case study agar mahasiswa mampu menelaah serta memecahkan masalah, khususnya pada penentuan dan analisis kodifikasi dan tindakan medis pada sistem reproduksi. Waktu pembelajaran mata kuliah kodifikasi sistem reproduksi dan genitourinary ini ditempuh selama 14 pertemuan. Hal itu belum termasuk UTS dan UAS, di mana dengan rincian pertama 7 pertemuan sebelum UTS dan yang kedua adalah 7 pertemuan sebelum UAS. Evaluasi pembelajaran dari mata kuliah ini diperoleh dari praktikum sebesar 15%, penugasan mandiri sebesar 20%, penugasan kelompok sebesar 20%, UAS 15%, UTS 15%, serta penilaian soft skill sebanyak 15%.
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah kodifikasi sistem genitourinari dan reproduksi ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saat di kelas dengan topik aturan kodifikasi medis dan tindakan medis pada sistem reproduksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi reproduction coding rules ya, Dek, yang melanjutkan materi yang kemarin diajari oleh dosen luar yaitu anatomi tentang reproduksi. Sekarang kita akan belajar tentang aturan coding di reproduksi itu sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Dek, ya, kan ini dalam kondisi saya hamil udah di semester 3 ya, dan saya nanti banyak hipersaliva juga, mungkin menggunakan tisu, jadi mohon maaf jika tidak enak ya dilihat ya. Nah, tapi insya Allah akan mengajar secara maksimal yang saya bisa. Nah, di sini kita langsung saja masuk, dan di sini saya tidak tidak selalu berdiri menjelaskan, nanti juga ada kalanya saya duduk juga ya, soalnya dalam posisi ambil besar. Nah, kita akan masuk ke ini ya, aturan kodifikasi untuk kehamilan, kelahiran, juga masa nifas itu ada di bab 15 ya, Dek, ya. Di sini adalah coding O00 sampai O99. Perlu digarisbawahi bahwa untuk coding obstetri ini kalian harus aturannya itu nggak boleh kayak coding-coding sebelumnya, kayak jelas biasanya coding-coding di muskuloskeletal mata atau apa, ya wes codingnya mek ikut aturannya. Misal kayak mata, ya udah kalian coding mata. Misal konjungtivitis, ya udah codingnya ada di konjungtivitis itu sendiri. Sedangkan kalau di reproduksi itu nanti ada aturan-aturannya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini coding reproduksi ini dia ada di chapter 15 O00 sampai O99. Yang pertama O00 sampai O08 itu tentang aborsi kayak gitu. Kemudian O10 sampai O16 itu ada di kala kehamilan, yaitu ibu mengalami odem, protein urinari, kemudian hipersensitivity atau hipertensi kayak gitu, itu di sini. Nah, di area ini O00 sampai O48 itu adalah coding untuk ibu hamil. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan ibu hamil di sini kan kayak maternal care related to the fetus and amniotic cavity of possible delivery problems. Jadi kayak dia perawatan ibu hamil yang mengalami kondisi-kondisi tertentu yang ada di sini. Nah, ketika udah masuk O60 sampai O75 itu masuk ke penyulit selama melahirkan. Jadi ini kehamilan, ini penyulit melahirkan. Nah, ini metode melahirkannya. Kemudian ini udah masuk ke nifas O85 sampai O92. Kemudian O94 sampai O99 biasanya kondisi ibu hamil yang ada kaitannya dengan bab-bab lain, gitu ya. Sampai sini itu tentang bab kehamilan, ibu persalinan dan nifas ya. Nah, ini catatan penting yang harus kalian garis bawahi kayak gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan apa enggak? Izin bertanya, apakah pada penyulit kasus persalinan ini hanya dikategorikan pada kode O60 sampai O75 saja? Oke, nah itu pertanyaan bagus ya. Nah, di sini kan udah saya kategorikan penyulit persalinan ada di O60 sampai O75. Tadi dijelaskan di atas kalau coding-coding di atasnya adalah kehamilan. Tapi tidak menutup kemungkinan gini deh, penyulit persalinan emang ada di coding O60 sampai O75 saja. Tapi nanti untuk nambahin detail di penyulitnya kamu bisa nambahin di coding atasnya. Misal kayak ibu
hamil yang mengalami penyulit, anaknya kembar itu kan bisa jadi penyulit ya, menyebabkan persalinannya lama, gak misal, anak satu iso lahir spontan, anak kedua kok nggak lahir perlu di sesar, misalnya kayak gitu, itu kan menyebabkan persalinan lama karena twin pregnancy ya. Nah, nanti penjelasnya ada di atasnya, O30-an kalau nggak salah O30.2 itu twin pregnancy kayak gitu. Itu untuk menambahi ini emang delay atau long labor karena itu tadi twin pregnancy, tapi dijelaskan lagi di twin pregnancy yang O30 kayak gitu kan. Kalau kalian cek di O60 karena delay itu tadi, di situ tuh delaynya ya karena twin, ya karena multiple, ya karena triplet kayak gitu kan gak jelas mas ya. Kalau untuk menjelaskan kamu coding tambah di O30 di atasnya gitu ya. Baik, saya lanjut. Nah, ini kita masuk ke latihan soal ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau ada penyulit ya penyulitnya dulu, kalau nggak ada penyulit ya langsung metode persalinannya. Kira-kira nomor 1 ini ada soal, dia kartu spontan, cukup bulan dan bayi lahir tunggal atau sehat kayak gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Coba cari di ICD dulu, nanti kalau yang bisa angkat tangan ya, nanti dijelaskan KU-nya gimana. Ini kira-kira nomor 1 ini kondisi yang ada penyulitnya apa enggak nih? Enggak ada ya. Nanti nomor 2 ada ya. Ini agak kompleks ya nomor 2. Udah, bisa ya. Di nomor 1 tidak ada penyulitnya, jadi langsung metode dan outcome delivery-nya. Metode dan outcome delivery-nya. Kodenya cari returnnya dulu di delivery, terus di spontaneous. Kodenya dapat 080.9. 80 benar ya. Jadi karena nggak ada penyulit langsung metode persalinannya 80.9. Nah, iya benar. Kenapa kok 80.9? Karena di soalnya tadi saya nggak jelaskan spontannya itu melalui vertex kah atau apa, jadi 80.9 gitu ya. Kemudian kalau outcome delivery-nya berapa deh? Di Z37.0. Z37.0 ya. Jadi ini tambahan Z37.0 single live birth. Jadi emang birth. Nah, ini kurang besar ya. Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini dari birth ya, kamu nyarinya tadi ya Dek ya. Terus single. Nah, ini ada istilah live birth, ini hidup ya Dek. Stillbirth itu apa kira-kira? Meninggal ya. Nah, nanti ada istilah stillbirth, stillborn itu meninggal. Tapi kalau live born terus live birth itu dia hidup kayak gitu. Nah, kalau single kan ya wis jelas single, nanti ada yang hidup, ada yang mati. Tapi lah twin atau triplet itu kan bisa jadi salah satu hidup, salah satu mati, atau dua hidup, dua hidup, satu mati ya kayak gitu. Nanti ini dipilih ya di outcome delivery. Lumayan cukup banyak. Saya ngecek di ICD-9-CM-nya ini untuk lahir spontan berarti masuk di kategori tindakan manually assisted delivery. Sebentar ya. 9CM-nya ya? Iya. Oh iya, nanti kodenya untuk normalnya itu di ini. Nanti di 7359 ya. Jadi kayak kan kalau normal dibantu persalinan lewat tangan gitu ya, spontan, tapi dibantu bidan ataupun SPOG-nya lewat tangan. Jadi nanti kodenya di 7359. Jadi selain nanti kodenya O80.9 itu kan coding ICD-10, ICD-9-nya kalian kodenya di 7359 gitu ya. Assisted Spontaneous Delivery. Ya bagus. Jadi nggak hanya ketinggalan ICD 10-nya aja, ICD 9CM juga harus di coding gitu ya. Kemudian soal nomor 2 tadi ya.
Bentar saya lihat kan. Ini ya, persalinan lama. Ini tadi sempat saya bahas. Oh tadi persalinan lama karena bayinya kembar. Berarti kan penyulitnya lama tadi persalinannya. Kemudian mungkin ada tambahan apa. Kemudian dilahirkan dengan sesar. Kemudian kedua bayi lahir sehat. Coba dicari dulu. Tadi kayaknya udah ada yang nyari nomor 2 sama 1 ya. Bisa dijawab. Nah, Untuk penyulitnya pakai kode ICD O63.2. oh 63.2 ya. Iya. Oh 63.2. Oh kamu itemnya ini ya, long letternya ya, delay ya. Iya Bu. Karena ini ya. Oh 63.2. Kemudian coding keduanya ini sebagai KU ya karena penyulit. Terus Kalau kode yang keduanya metode persalinan O84.2. sesar ya. Oh 84.2. Ini ya. Nah, kalau di sini O84.2 multiple delivery all by cesarean section, oke. Kemudian Outcome-nya Z37.2. C37.4 karena dua-duanya hidup ya dek ya. Oke. Nah, kira-kira ada tambahan nggak codingnya? Itu aja atau kira-kira ada tambahan? Izin Bu, ada tambahan Ada tambahan? untuk kode O30.0 yaitu twin pregnancy. Kok bisa itu dek? Kenapa kira-kira? Tadi saya jelaskan kok. Karena tadi persalinannya kembali. Kembar. Tadi kan delay atau long labor karena apa multiple tapi kan belum jelas twin kah, triplet kah atau multiple yang multipara atau multi 5 kayak gitu kan nggak tahu kan. Nah ini apa ya, coding untuk menjelaskan delay tadi atau long labor yang di KU tadi gitu ya. Jadi O3 jadi KU nya tadi O berapa tadi? O8 O63 ya. O63 kemudian ditambahi O30.0 baru O8 berapa tadi? O84. Nah di O84 ini pun boleh disebutkan satu lagi kan ini ada use additional code ya O80 sampai O83 kayak gitu. Nah ini boleh nanti ditambahin kayak sesarnya karena apa? Kalau sesarnya karena elektif itu ini apa? Ibu kan biasanya ibu melahirkan pingin tanggalnya pas 17 Agustus kadang kayak gitu loh. Tapi kayak nggak mau melahirkan spontan, pinginnya ya sesar kayak gitu. Elektif itu pilihan ibu pingin di tanggal ini kayak gitu ya udah dilahirkan sesar secara pilihan ibu di tanggal itu atau apa ya? Suaminya, istrinya tanggalnya digabung kok cantik ya aku pingin anakku lahir di tanggal ini udah konsul dokter boleh. Nah ini milihnya elektif tapi lah emergency ya karena emang apa ya kondisi emergency yang harus di sesar kayak gitu ya. Kemudian histerektomi kondisi ibu yang udah nggak bisa hamil lagi kayak gitu akan bahaya kalau dia hamil lagi biasanya di sesar juga diangkat rahimnya gitu. Oke, maaf ya dek ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang obstetrical prosedur. Nah, nanti ini kan latihan soalnya sekilas dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak latihan soal gitu ya dek, di praktikumnya kan karena di mata kuliah ini mengajarkan mata kuliahnya dulu teorinya, nanti praktikumnya akan soal-soalnya gitu ya. Nah di sini selain ICD 10 ini juga ada obstetrical prosedur di ICD dan GM itu sendiri ya. Nah di sini pertama ada nah ini yang perlu kalian garis bawahi banyak. Sebenarnya di ICD dan GM itu banyak metode persalinan tapi ini yang sering muncul ya dek ya. Nah pertama ada forceps operation ya. Forceps itu
biasanya emang dia nggak bisa dilahirkan normal, jadi butuh alat yang kayak penjepit kayak gitu, atau penjepit bentuknya penjepit atau sendok besar ya, dia biar dijepit terus ditarik kayak gitu. Sakit sih emang ya, apa ya, ibu hamil, ibu melahirkan itu emang perjuangannya kuat gitu ya Dek ya. Ini jadi nanti kalau alatnya dia pakai penjepit, kalau bisa ketika kalian ngoding ya itu pasti dokternya udah jelaskan kalau pakai alat forceps ini kayak gitu ya. Itu nanti ngodingnya ada di sini, ICD NCM-nya dicek. Nah kemudian yang kedua ada bridge extraction, jadi dibantu karena dia sungsang, makanya dibantu ditarik sama si bidan atau SPOG-nya atau apa ya, nakes lainnya yang membantu persalinan. Jadi dia sungsang, kemudian tenaga medis membantu melahirkan dengan menarik entah bokongnya, entah pahamnya atau tungainya kayak gitu ditarik. Kemudian vakum. Nah kalau kalian pernah nonton film apa ya, India itu nanti Tri Idiot, pernah nggak? Atau itu di zamanku ya, di zaman kalian udah berbeda ya. Nah itu di situ kayak ada anak profesornya melahirkan, jadi disedot di alat kayak di toilet gitu itu loh, kayak gitu terus disedot ini vakum, pakai vakum extraction, jadi modelnya kayak penyedot kayak gitu, terus ditarik bayinya kayak gitu. Jadi kalau ini susah-susah alatnya tergantung ya. Nanti kalau alatnya seperti ini, ICD NCM-nya seperti ini, kemudian tak vakum juga alatnya seperti ini, kodenya nanti beda lagi. Di O80 pun nanti akan beda, nanti bilangnya vakum kah atau forceps kah, itu akan berbeda juga gitu ya. Kemudian, nah ini episiotomi, biasanya ibu melahirkan kan ada robekan. Nah kadang robekannya alami atau emang dibuat dipotong agar robekannya enggak semakin lebar kayak gitu. Biasanya ini dialami ibu melahirkan pertama kali kan, kadang kalau pertama kali jerit-jerit gitu ya, disuruh jangan teriak dulu bu, terus nggak ngerti rasanya orang kayak gitu ya, siapa kita kan nggak tahu. Nah ini episiotomi digunting untuk melebarkan jalan lahir bayi. Nah ini ada dua metode, satu menyamping ini namanya mediolateral episiotomi, ada yang ke arah anus. Anus ini berarti middle line ya, episiotomi. Jadi emang dilebarkan karena emang nggak keluar bayinya, itu jadi dirobek. Nah yang ke slide kedua ada induksi. Jadi induksi itu biasanya emang ibunya udah ngejar atau apa, tapi nggak keluar nih bayinya, jadi perlu disuntik hormon sama dokternya untuk agar segera kontraksi kayak gitu. Hormonnya bisa prostaglandin atau pitocin kayak gitu. Kemudian nah ini tadi yang ditanyakan Mbak Delia ya, jadi kayak nanti kalian ngoding ICD NCM kalau emang lahirnya spontan ya nanti ada di sini. Jadi manually assisted delivery, dibantu persalinannya tapi spontan, kan dibantu kan biasanya pakai tangan. Nah kemudian yang sering digaungkan ya sebenarnya apa ya, metode persalinan terbaik itu kan ya spontan tapi kan sering yang di rumah sakit kayak oh ini apa ya, kepala bayinya belum ada di bawah, nanti sesar aja kayak gitu. Sebenarnya enggak ya, kita mengusahakan normal dulu, tapi yang sering apa ya hits sekarang sesar. Oh sesar sekali langsung bisa jalan 3 jamnya kayak gitu, pakai erak kayak gitu ya. Nah sesar pun itu ada aturannya, kelihatan nggak? Nah ketika kepala bayinya udah di bawah tapi dia emang memutuskan, entah ibunya memutuskan sesar sendiri atau emang kondisi medis, itu kalau kepalanya udah di bawah nanti ngerobeknya gini, low transverse incision. Nah tapi kalau kepalanya di atas itu ngerobeknya gini, low vertical incision. Kemudian kalau dia melintang gini itu ngerobeknya gini, jadi classical incision. Jadi orang sesar pun akan beda-beda cara nyesarnya tergantung posisi bayinya ya. Nah ada lagi tindakan amniocentesis. Jadi amniocentesis ini kondisi khusus di mana kaitannya sama aborsi. Jadi aborsi usia berapa?
kurang dari 20 minggu ya. Jadi amniocentesis ini injeksi intraamnion, jadi diinjeksi di amnionnya untuk memicu kontraksi aborsi. Biasanya emang janinnya nggak mau diaborsi, tapi untuk biar tidak membahayakan medis ibu dan juga janin harus diinjeksi ini. Biasanya kayak gitu, emang harus dilahirkan, entah itu ada kondisi medis apa atau apa, itu di amniocentesis untuk ini aborsi ya, memicu kontraksi. Baik, untuk materi pada hari ini terkait coding ICD-10 dan NCM kita cukupkan sampai sini. Besok praktikum, tapi untuk sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan saya, ini ada post-test ya, saya kirim ke grup tadi, ke grup kelas. Silahkan dikerjakan, masuk dulu ya. Ini aturannya, rename akun dengan NIM sama nama. Kemudian tes akan dimulai jika mahasiswa sudah memasuki ruang kelas semua. Ya. Silakan dikerjakan sesuai yang kalian pahami. Untuk sendiri. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Ini coding 08 complication following abortion harus dijadikan tahu. Saya salah pasti guyu. Stillbirth berarti apa? Nanti dipelajari lagi di rumah. Jadi besok minggu depan kita akan praktikum gitu ya. Nanti praktikumnya lebih banyak ke soal-soal tadi. Jadi nanti selain modding ICD-10 yang modding ICD-9-nya, dan soal-soalnya mungkin lebih kompleks lagi. Dan semakin praktikum naik akan saya tingkatkan lagi, nanti soal-soal USD juga bisa masuk ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat materinya. Nanti akan saya share materinya ke PJNK ya. Saya ke PJNK Nela ya. Yes. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video dari bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah kodifikasi sistem genitourinari dan reproduksi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim penilai sertifikasi dosen dan segenap sivitas akademika Stikes Hang Tuah Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.